contoh gambaran para jenderal-jenderal yang dibuang ke dalam lubang buaya secara bertumpuk-tumpuk seperti ini. Telah gugur pahlawanku, betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me Masayu Ramadhani. Di sini saya akan menceritakan sejarah yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah G30 SPKI. Tujuan awal G30 SPKI yaitu untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan menggantikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI tersebut memiliki 3 juta anggota dan menjadi partai komunis terbesar ketiga setelah RCC dan Uni Soviet, yakni menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Ketiga, mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Sejarah G30 SPKI. Nah, pada peristiwa G30 SPKI ini terjadi pada tahun 1965 yang di bawah kekuasaan DNID. Nah, pada saat itu PKI semakin nyata. Pada saat itu DNID mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on communist, we will follow the peaceful way. Bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara baik. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunis diperkembangkan dengan melalui perang. G30 SPKI ini terjadi pada malam hingga dini hari, tepatnya pada tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan 3 lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Yaitu Lieutenant Jenderal Anumerta Ahmadiyani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswando Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Pajaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Andes J. Jelaimena, Brigadir Polisi Satsui Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Aha Nasution. Namun sayangnya putrinya yang bernama Ades Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Kronologi G30 SPKI. Tindakan atau penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan ini sebagai contoh gambaran para jenderal-jenderal yang dibuang ke dalam lubang buaya secara bertumpuk-tumpuk seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian and terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.